Kayaknya masih dari banking ya, banking juga karena mau menjelang rilis laporan keuangan dari Mandiri, BRI dan juga BNI, saya pikir ya pasar juga melakukan aksi beli ya. Dan juga sentimennya juga sekarang banyak sentimen positif dari banking juga, ditambah juga regionalnya juga lagi bagus ya. Dan juga Mhm. dilihat ini kan menjelang liburan kan, mau menjelang liburan panjang nanti hari Kamis Jumat ya perlu ke pasar saya pikir membeli saham-saham unggulan di perbankan ya karena juga tadi juga data ekonomi current account-nya juga membaik ya dibandingkan periode sebelumnya. Jadi setidaknya ini yang mendorong indeks kita juga bisa menuju di atas 5246 ya kalau gap kemarin dan sekarang menuju ke target berikutnya ke 5364 ya untuk gap berikutnya tuh Mas. Baik, ini menarik kalau kita lihat dari sisi ekspektasi pasar karena tentunya dikatakan 2 hari perdagangan saja di pekan ini dikatakan diekspektasikan akan membuat volume transaksi perdagangan juga akan rendah. Namun kalau kita lihat di sini nilai transaksi berada di kisaran 10,2 triliun dikatakan cukup ramai kalau kita membandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Namun sayangnya ada net foreign sale ini di pasar reguler 57,8 miliar rupiah. Anda melihatnya seperti apa? Apakah besok masih bisa bertahan penguatan kita? Ya kalau dilihat memang asing berapa hari ini memang net sell ya. Jadi ini tidak Mhm. mempengaruhi juga ya kemungkinan investor lokal lebih dominan untuk melakukan aksi beli ya. Meskipun asing melakukan aksi jual tapi tetap mereka investor lokal membeli saham-saham unggulan terutama di sektor perbankan dan juga consumer goods ya. Ini dua sektor ini yang mengangkat indeks karena dua sektor ini bobotnya lebih besar ke indeks ya. Setidaknya mengangkat indeks kita di atas 5.300 gitu. Baik. Kalau kita lihat dari sisi, sentimen sektoral Anda katakan, banyak investor asing yang kemudian mengkoleksi emiten-emiten perbankan. Kemudian apakah penguatan ini masih akan berlanjut mengingat esok hari kita akan, mendengar pengumuman bahwa BI 7 Days Repo Rate ini diproyeksikan akan dipertahankan di 4%? Ya, karena ya itu juga yang mendorong juga ke pasar sekarang istilahnya ya buy on rumor dulu ya, buy on rumor untuk Mhm. BI rate besok kemungkinan tetap dipertahankan. Tapi kan itu kan baru spekulasi ya, baru masih prediksi ya. Kita mungkin melihat besok apakah BI mungkin akan memangkas suku bunga untuk merangsang ekonomi biar lebih membaik lagi di kuartal 3 ini, terutama kan kemarin di kuartal 1 dan 2 rawan untuk berpotensi. Jadi kalau saya lihat eee, BI kemungkinan akan tetap mempertahankan ya, karena mungkin agak agak riskan ya untuk memangkas suku bunga karena faktor rupiahnya ya. Rupiahnya sekarang kan sudah Mhm. mencapai level tertingginya di 14.900 terhadap US dollar. Jadi kalau sampai BI memangkas suku bunga ya ada potensi pelemahan rupiah lebih lanjut. Mungkin ini yang akan dilihat oleh BI untuk 7 days repo untuk besok hari ya. Baik. Kemudian emiten-emiten perbankan mana saja nih yang sepertinya akan menjadi favorit para investor? Karena kalau kita lihat pergerakan dari emiten perbankan di sini, terutama Bank Buku 4, BBCA di sini terpantau berada justru di zona merah, terkoreksi 0,7%. Tetapi Bank BUMN Negeri ini justru berada pada zona penguatan rata-rata BMRI, BBNI dan juga bahkan BBTN pun di sini juga berada di zona hijau. Ya kemungkinan yang seperti saya bilang tadi, pelaku pasar memburu, bank BUMN ya, BUMN seperti yang belum merilis laporan keuangan seperti contohnya hari ini baru dirilis BNI yang ternyata, cukup anjlok ya, income-nya di semester pertama ini dan juga ekspektasi untuk BRI dan juga Mandiri. Ya mungkin di sini yang mungkin yang jadi leader untuk sektor perbankan adalah BRI Mhm. karena seharusnya kalau dari kinerja di pergerakan sahamnya harusnya BRI sekarang ini harusnya berada di atas 3.670-an ya. Sekarang dengan harga Mhm. 3.550, 3.570 saya pikir cukup murah dibandingkan rekannya seperti Mandiri yang sudah naik duluan dan juga Mhm. BNI. This is